Indonesia sebagai negara maritim tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pelaut terbesar di dunia. Jumlah ini bukan berarti menutup peluang kerja bagi para lulusan sekolah pelayaran untuk memperoleh pekerjaan. Selama lautan belum kering, masih terbentang luas lapangan pekerjaan bagi pelaut. Lalu seperti apa sih pendidikan pelayaran di Indonesia itu? Dan apa saja syarat-syarat untuk bisa menjadi pelaut? Ada tiga proses, bukan proses, ada tiga cara. Ada yang memulai dari dasar. Kalau dari dasar itu kita sebut rating. Jadi ada pelaut yang tidak melalui jenjang pendidikan, misal SMK, sekolah menengah ataupun akademi, dia dari dasar. Nah, dari dasar bisa siapapun, termasuk Anda, termasuk siapapun, karena tidak dilihat usia atau apa. Yang penting kan Anda sehat. Secara fisik Anda sehat, karena memang tes medikalnya juga lumayan ketat. Nah, pada saat kalau yang dari dasar ini, dia jenjang pertamanya itu ngambilnya watchkeeping dulu. Ada rating forming part of navigational watch, itu untuk deck. Nah, kalau untuk mesin ada yang engine watch. Jadi dasar dari itu dengan BST ada training proficiency. Jadi kita ada dua ya. Kalau untuk pelaut ada kompetensi sertifikat, ada proficiency sertifikat. Nah, kalau kompetensi ini sama lah seperti Anda mungkin insinyur segala macam, itu untuk titelnya. Nah, kalau untuk proficiency itu untuk training penunjang, training lanjutan, training kecakapan. Nah, saat yang pertama ini mau jadi OS lah, ordinary seaman di kapal, itu harus punya rating, lepas tuh BST dari sisi safety. Terus dari sisi security ada SAT, Security Aware Training. Jadi ada dua kan di dunia pelayaran itu ada regulasi yang harus diikuti, yaitu SOLAS. Di SOLAS ini ada safety dan security. Jadi untuk memastikan bahwa Anda paham dengan safety dan security kan license ya, certified. Anda paham itu enggak? Artinya kan Anda harus ikut training itu. Dari sisi sertifikasi sendiri ada yang namanya STCW. Dan itu selalu diamandemen tiap 5 tahun. Jadi buat pelaut, kalau dilihat dari sisi pemenuhan secara regulasi, pemenuhan sertifikat atau pendidikan atau kemampuan secara regulasi itu berat, lama memang. Terus dari rating nanti dia berlayar jadi OS sekian lama, baru bisa nanti ngambil able. Dari able baru nanti ada ANT 5. Kalau Indonesia ada ANT 5, walaupun di STCW nggak, di STCW nggak ada. Nah, habis ANT 5 berproses 2 tahun berlayar baru bisa ANT 4. Nah, begitu juga dengan mesin ya. Kalau ANT itu namanya ahli nautika tingkat. Misalkan ANT 5, ahli nautika tingkat 5. Nah, di sampingnya ada mesin. Jadi ahli teknika tingkat 5 gitu. Jadi karena di kapal itu kan ada sebenarnya dulu ada 3 departemen. Untuk kapal konvensional ya, yang non cruise, karena kalau cruise kan banyak departemennya. Nah, kalau yang non cruise, yang merchant ship ini, dia dulu ada 3 departemen. Ada deck departemen, ada engine departemen, ada civil departemen. Nah, kalau civil ini dulu ada yang namanya radio officer, markonis. Nah, ini sekarang sudah nggak ada. Tapi ada beberapa yang masih. Nah, kebanyakan sudah tidak ada, tinggal 2. Tinggal 2 departemen, dan jenjang untuk menjadi kapten itu melalui departemen deck. Jadi saya cerita deck, dari ANT 4 nanti berlayar juga 2 tahun, bisa ambil ANT 3. Dari ANT 3 juga minimal pengalaman 2 tahun ANT 2. Dari ANT 2 minimal 2 tahun ANT 1. Nah, ANT 1 ini sudah selesai. ANT 1 dan ATT 1 itu jenjang kita yang tertinggi. Kalau di darat S1, S2, S3. Kalau kami berbalik. Jadi satunya yang tertinggi. Nah, seperti kita ketahui kalau misal untuk menjadi nakhoda atau chief engineer, kepala kamar mesin, itu bukan berarti harus kelas 1 dulu baru bisa jadi nakhoda, bukan. Bisa jadi dengan kelas 2, dia bisa jadi kapten juga, tetapi dengan GT, gross tonnage kapal yang berbeda gitu loh. Jadi ada yang namanya aturan safe manning. Di Indonesia ada KM 70 tahun 98. Terus kita juga ngikut STCW yang sekarang amandemen 2010. Jadi harus dilihat tuh, license kita mencukupi nggak untuk jadi kapten di sebuah kapal. Dilihat dari sisi gross tonnasenya. Untuk menjadi KKM juga seperti itu. License kita yang disebut COE, Certificate of Endorsement, limitationnya itu masuk nggak? Jadi gitu.
itu dari dasar. Tapi kalau dari akademi cepet itu pun tergantung dari kemampuan masing-masing ya untuk lulus ujiannya toh. Kalau negeri itu kan untuk pelaut kita dapat 2 ijazah ya Mbak. Ada ijazah darat, ada ijazah lautnya. Jadi kami pelaut ini ijazahnya 2. Jadi misalkan nih ada pelaut junior gitu. Suatu saat dia pingin ke darat, insya Allah dia punya S1-nya gitu loh. Jadi untuk pelaut ada 2 ijazah. Kalau saya cerita yang laut dulu. Kalau untuk negeri lulus dari sekolah Prala dia D4, dapat D4. Yang negeri dapat D4. Terus nanti pada saat turun Prala dia ada masuk kampus berapa lama dia berlayar sebentar, berlayar terus langsung dia bisa ANT2. Nah kalau untuk swasta lulus selesai dari masa Prala dapat ANT3 dan D3. Itu bedanya. Nah kalau masalah dia bisa dapat kelas 1 cepat atau tidak tergantung dari usahanya. Baik itu lulusan negeri ataupun swasta. Karena dari kelas 3 ini, dari kelas 3 misalnya ANT3 atau ATT3 untuk ke ANT2 atau ke ATT2 itu masa layarnya 2 tahun, minimal 2 tahun. Begitu juga dari kelas 2 ke kelas 1, masa layarnya juga 2 tahun. Nah adik-adik saya sekarang, para regenerasi saya sekarang untuk pelaut ini dia dari sisi license cepat mereka. Karena mereka mengejar license. Masa saya dulu lama kami. Lamanya bukan karena tidak terpenuhi masa layar, tapi kita lebih mengejar, saya harus jadi kapten dulu, guru saya ambil kelas 1 gitu. Nah anak-anak sekarang berbeda. Mereka, saya 2 tahun nih sudah layar, saya mau ambil kelas 2. Ini saya mau tingkatkan jadi S1. Saya ini mau S2. Jadi cepat mereka. Cepat secara license-nya mereka cepat. Tapi apakah mereka mampu yang sesungguhnya the real master di atas kapal? Nah ini perlu dikaji lebih jauh. Kenapa saya bilang perlu dikaji lebih jauh? Experience, pengalaman di lapangan kan jauh lebih diakui oleh perusahaan ketimbang Anda hanya mengajukan ijazah gitu loh. Jadi contohnya begini. Misalkan saya punya kelas 1, saya punya Master Marine, saya punya ANT1, saya melamar jadi kapten gitu. Nah otomatis si pihak perusahaan kan pasti melihat CV, pengalaman kerjanya, kualifikasi dari pengalaman kerjanya terpenuhi nggak untuk dinaikkan ke kapal ini gitu. Kan nggak mungkin nih Anda punya SIM mobil, tapi pada kenyataannya Anda hanya bisa motor, kan nggak mungkin kita kasih mobil toh, pasti tetap kita kasih motor gitu. Nah ini yang menjadi sedikit seperti buah si malakama lah. Di satu sisi perusahaan membutuhkan para perwira yang lisensinya terpenuhi untuk memenuhi regulasi terkait dengan safe mining. Tapi di sisi lain perusahaan pelayaran juga harus melihat si personal ini terpenuhi nggak secara pengalamannya, secara kemampuannya. Nah itu. Kalau di dunia pendidikan dulu kami itu untuk taruninya kami dididik dari dasar banget. Contoh kecil, kami nggak boleh berbedak. Yang taruni sekarang mungkin mulai berbedak, mulai berlipstik. Kami nggak boleh berbedak. Kami nggak boleh apalagi berlipstik, beranting nggak boleh. Rambut harus cepak terus. Tiap tanggal 5 kami harus potong rambut. Di kapal pun pada saat jadi taruni kami harus nggak boleh panjang rambut. Nah, mungkin Mbak kan ngelihat ya di sosial media sekarang bertebaran mungkin ada kadet-kadet yang udah mulai panjang rambut, udah mungkin perwira junior sudah mulai gerai-gerai rambut di kapal. Masa saya nggak boleh? Masa saya nggak boleh karena dianggap hal seperti itu akan memancing sesuatu yang nggak harus terjadi gitu. Masalah syarat secara fisik yang pasti kan harus sehat. Sehat artinya bisa dibuktikan dari sisi medis. Kan ada tes tuh, ada tes. Terus tidak boleh buta warna. Yang pasti tidak boleh buta warna. Kenapa ya? Karena di laut orang harus bisa membedakan dong warna. Kenapa harus bisa membedakan warna? Mbak mungkin lihat kapal berlayar di tengah laut, mungkin Mbak berpikir ya mungkin nyala lampu seperti kita di rumah, enggak. Di kapal nggak boleh nyala lampu di luar. Kalau malam hari nggak boleh nyala lampu seterang-terangnya, nggak boleh. Hanya boleh ada lampu penerangan, lampu navigasi, atau ada mungkin pada saat kita ada perlu isyarat, ya lampu isyarat gitu. Jadi lampu di kapal itu yang sebelah kanan itu warna hijau, sebelah kiri warna merah, terus ada lampu tiang depan, tiang bahara di buritan. Jadi berdasarkan penglihatan kita ke arah lampu ini, kita tahu ke arah mana kapal ini bergerak. Makanya nggak boleh buta warna. Itu contoh kecil ya bagi orang awam. Nah untuk orang mesin sendiri,
kan kabel-kabel itu berwarna tuh, ya nggak? Nah terus kayak pipa, misalkan nih untuk orang mesin, pipa bahan bakar warna merah, pipa oli warna kuning, pipa air tawar warna hijau, pipa balas warna biru. Itu apa namanya ya? Mohon maaf ya, untuk orang mesin kalau memang buta warna, takutnya pada saat ngisi bahan bakar malah ngisi ke air tawar kan? Ya enggak, itu apa ya, secara orang awam lah, orang awam misalkan nih nggak bisa membedakan warna biru dengan warna merah, artinya akan tertukar nih air tawar dengan apa namanya bahan bakar gitu loh, atau pada saat mau ini oli jadinya air tawar gitu kan. Jadi yang itu sangat krusial, nggak boleh sama sekali buta warna. Kalau Anda bertanya apakah pernah kejadian lolos, saya pernah melihat ada pelaut yang sudah upgrade license buta warna, tapi pada saat ketahuan tetap lisensinya dicabut karena kan membahayakan, itu membahayakan keselamatan pelayaran, sangat berbahaya. Nah kalau dari sisi apa namanya tinggi badan ya standar lah ya, untuk tinggi badan itu kan Indonesia ya wanitanya kan 155 kayak kowal gitu kan, 155, lakinya 160. Nah kalau untuk masalah kepintaran berenang, banyak pelaut yang nggak bisa renang. kan kita nggak dididik untuk jadi perenang, ya nggak. Kalaupun misal orang awam berpikir, wah kalau nanti kapal tenggelam gimana nggak bisa renang, loh mohon maaf ya, kalau kapal tenggelam di laut memang mau berenang kemana gitu kan. Terus kita kan dilengkapi dengan life jacket yang membuat kita mengapung, bukan kita disuruh berenang. Karena sebenarnya di basic safety training sendiri itu kita dianjurkan pada saat menghadapi hal seperti itu jangan terlalu banyak bergerak kan mengurangi apa namanya, menurunkan suhu tubuh, terus membuat kita cepat lelah. Ya orang-orang yang cepat bergerak inilah yang cenderung cepat, maksudnya mungkin kesempatan hidupnya jadi kurang sedikit ya.